Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian penasaran seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN? Kalau mobil butuh bensin, PLTN ini butuhnya apa? Jawabannya adalah Uranium dan kadang-kadang plutonium. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas semuanya. Berapa banyak yang dipakai? Tahan berapa lama? Dan fakta-fakta detail yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Siap untuk menyelami dunia energi nuklir? Ayo kita mulai. Pertama, kita kenalan dulu sama bahan bakar utamanya, yaitu uranium. Di alam, uranium ini punya beberapa jenis. Atau yang biasa disebut isotop. Tapi, yang paling jago menghasilkan energi untuk PLTN itu adalah uranium-235. Masalahnya, Uranium-235 ini langka banget. Dari 100% uranium yang ditambang, cuman sekitar 0,7%-nya yang merupakan uranium-235. Sisanya, yang 99,3% itu adalah uranium-238 yang lebih stabil dan tidak mudah bereaksi. karena uranium-235 ini sedikit sekali, uranium alami harus melewati proses yang namanya pengayaan atau enrichment. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi uranium-235 dari 0,7% menjadi sekitar 3-5%. Nah, uranium yang sudah diperkaya inilah yang disebut sebagai low enriched uranium atau LEU. Dan inilah bahan bakar standar untuk sebagian besar PLTN di dunia. Proses pengayaan ini sangat rumit dan butuh teknologi canggih loh. Makanya, nggak semua negara bisa melakukannya. Setelah diperkaya, uraniumnya nggak langsung dimasukin ke reaktor. Uranium dioksida ini diproses menjadi pelet-pelet keramik kecil. Ukurannya kira-kira sebesar ujung jari kelingking kita. Bukan salah walaupun kecil, satu pelet uranium ini energinya setara dengan hampir 500 liter minyak. Atau 1 ton batu bara. Kebayangkan betapa padatnya energi yang tersimpan di dalamnya. Efisiensi ini yang bikin energi nuklir sangat menarik. Pelet-pelet mungil. Tapi perkasa ini kemudian disusun dan dimasukkan ke dalam tabung panjang yang terbuat dari paduan zirkonium. Tabung ini disebut fuel rod atau batang bahan bakar. Ratusan batang bahan bakar ini kemudian diikat menjadi satu bundel yang disebut Fuel assembly atau rakitan bahan bakar. Dan akhirnya, ratusan rakitan bahan bakar inilah yang akan dimasukkan ke dalam inti reaktor nuklir. Jadi, inti reaktor itu isinya adalah kumpulan dari rakitan bahan bakar yang tersusun rapi. Sekarang, pertanyaan utamanya, berapa banyak sih yang dibutuhkan? Sebuah reaktor nuklir komersial modern dengan kapasitas sekitar 1000 megawatt. Biasanya membutuhkan sekitar 25-30 ton uranium yang sudah diperkaya setiap kali melakukan pengisian bahan bakar. Proses pengisian ini tidak dilakukan setiap hari atau setiap bulan. Biasanya PLTN akan beroperasi non-stop selama 18-24 bulan sebelum perlu dimatikan untuk pengisian ulang. Saat pengisian ulang, tidak semua bahan bakar diganti. Biasanya, hanya sepertiga atau seperempat dari rakitan bahan bakar yang paling tua dan sudah habis masa pakainya yang akan dikeluarkan dan diganti dengan yang baru. Rakitan yang masih punya cukup energi akan diatur ulang posisinya di dalam inti reaktor untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran. Jadi, ada siklus rotasi yang membuat penggunaan bahan bakar jadi lebih efisien. Ini artinya, dalam setahun, Reaktor berkapasitas 1000 megawatt itu mengonsumsi sekitar 12-15 ton uranium. Kelihatannya banyak ya. Tapi coba kita bandingkan. Pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas yang sama butuh lebih dari 2,5 juta ton batu bara setiap tahunnya. Perbedaan
Perbedaannya sangat jauh. Inilah kenapa energi nuklir disebut sebagai sumber energi yang sangat padat. Sekarang kita bahas temannya uranium, yaitu plutonium. Plutonium ini sebenarnya produk sampingan yang menarik. Ketika uranium-238 di dalam reaktor menyerap neutron partikel kecil yang berterbangan, saat reaksi fisi terjadi ia tidak langsung membelah. Sebaliknya, ia berubah menjadi isotop baru, yaitu plutonium-239. Ajaibnya, plutonium-239 ini juga bisa mengalami reaksi fisi dan menghasilkan energi sama seperti uranium-235. Jadi, selama reaktor beroperasi, sebagian bahan bakarnya sebenarnya dibuat di dalam reaktor itu sendiri. Sekitar sepertiga dari total energi yang dihasilkan oleh PLTN selama siklus operasinya itu datang dari fisi plutonium yang terbentuk di dalam reaktor. Ini seperti punya mesin yang bisa membuat bahan bakarnya sendiri sambil berjalan. Keren kan? Proses ini sangat membantu memperpanjang masa pakai bahan bakar di dalam reaktor. Bahkan, plutonium dari bahan bakar bekas bisa diekstraksi dan didaur ulang menjadi bahan bakar baru. Bahan bakar hasil daur ulang ini namanya MOX fuel, singkatan dari mixed oxide. MOX fuel ini adalah campuran antara plutonium dioksida dan uranium dioksida. Dengan mendaur ulang plutonium, kita bisa mengurangi jumlah limbah nuklir tingkat tinggi dan juga menghemat cadangan uranium alam. Beberapa negara seperti Prancis dan Jepang sudah cukup maju dalam teknologi daur ulang ini. Lalu, bagaimana dengan limbahnya? Bahan bakar bekas yang dikeluarkan dari reaktor itu memang sangat radioaktif dan panas, makanya perlu penanganan super hati-hati. pertama, bahan bakar bekas ini akan disimpan di dalam kolam pendingin khusus di area PLTN selama beberapa tahun. Air di kolam ini berfungsi sebagai pendingin sekaligus perisai radiasi. Setelah cukup dingin, bahan bakar bekas ini bisa dipindahkan ke tempat penyimpanan kering atau dry cask storage. Ini adalah kontainer baja dan beton yang sangat tebal dan kokoh. Dirancang untuk menyimpan bahan bakar bekas dengan aman selama puluhan hingga ratusan tahun. Sampai saat ini, para ilmuwan di seluruh dunia masih terus meneliti solusi penyimpanan jangka panjang yang permanen. Seperti penyimpanan geologis di bawah tanah yang sangat dalam dan stabil. Jadi, kesimpulannya apa? PLTN itu butuh sekitar 25-30 ton uranium yang diperkaya setiap 18-24 bulan untuk reaktor 1000 megawatt. Dalam prosesnya, plutonium ikut terbentuk dan menyumbang sekitar sepertiga dari total energi yang dihasilkan. Teknologi daur ulang juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan kembali plutonium sebagai bahan bakar baru. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, jumlah bahan bakar nuklir yang dibutuhkan sangat sedikit untuk menghasilkan energi yang sama besarnya. Energi nuklir memang punya tantangannya sendiri, terutama soal keamanan dan manajemen limbah. Tapi dari segi efisiensi dan kepadatan energi, jelas sangat unggul. Semoga penjelasan detail ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang bagaimana PLTN ditenagai. Ini adalah teknologi kompleks yang terus berkembang untuk masa depan energi kita yang lebih bersih. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.